G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali karena hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Benar adik-adik, kita bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita angkat pujian sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan, kami boleh kembali beribadah. kembali beribadah. Tuhan berkati, agar kami boleh memuji Tuhan boleh memuji dan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan Tuhan. pimpin ibadah ini Tuhan pimpin ibadah ini hanya di dalam hanya di nama dalam Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita mempunyai Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Sama seperti yang terdapat di kitab Mazmur 121 mengenai janji pemeliharaan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Benar Kak Melvin, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, 保护我特赦耶和华. Mari kita angkat pujian ini dengan gerakan ya.
yang selalu beserta dengan kita. Kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di saat kita sedih. Mari adik-adik kita angkat pujian Yesus besertaku. Ayo, jangan lupa gerakannya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan ayat firman Tuhan. Perintah ke-7 dari 10 Keluaran pasal 20 ayat 14, jangan berzina. The seven commandments of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 14. We shall not commit adultery. 蛇戒的第7戒，出埃及记20章14节，不可奸淫。 Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau memberikan kami Engkau memberikan kami kesempatan kesempatan untuk untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan yang siapkan Tuhan yang siapkan hati kami hati kami untuk mendengar firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, masih ingat nggak? Minggu lalu Kak Jen ada wawancarain 2 orang nih, ada tanya-tanya. Nah hari ini Kak Jen juga mau wawancara, juga mau tanya-tanya 1 orang yang sama. Siapa ya dia ya? Yuk kita panggilkan Pak. Halo Kak Jen. Halo Pak Yosua, ini dia Pak Yosua. Halo adik-adik. Nah Pak Yosua kan kali ini akan pimpin nih satu bangsa yang besar. Ya, benar, bangsa Israel. Nah, tapi Pak Yosua takut gak? Nah, jadi sebenarnya saya juga takut Kak. Tapi ada satu hal yang buat saya tidak takut. Nah, apa itu Pak Yosua? Nah, jadi begini ya ceritanya. Sudah hampir 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan kami hampir masuk ke tanah Kanaan. Banyak orang tua yang sudah meninggal.
termasuk Harun dan Miriam. Dan anak-anak sekarang juga sudah dewasa. Tapi Bapak Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Akibat perbuatannya yang pernah memukul di bukit batu secara 2 kali untuk mengambil air bagi bangsa Israel. Terlihat sangat simpel, tapi itu malah menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak menghormati atas kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Kita ni udah hampir 40 tahun di padang belantara. Kita mau dengarkan Musa. Dia mau ngomong. Oh ya udah, kita duduk dulu aja. Yuk kita tanya Pak Musa mau ngomong. Kita mau dengarkan apa yang mau diomongkan Pak Musa. Nah, tuh datang orang. Dengarkan baik-baik nih. Ayo dengar. Aku sudah berumur 120 tahun. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin dan memimpin kalian menyeberangi sungai ini. Yosua, kemarilah. Iya Bapak. Yosua, Dialah yang akan memimpin kalian untuk menyeberangi sungai ini, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, dan janganlah gemetar oleh karena mereka. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin engkau. Dia akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua, Iya Bapak Musa. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa Israel ini menyeberangi sungai dan masuk ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Baiklah Bapak Musa. Janganlah takut. Teguhkanlah hatimu. Tuhan Allahmu, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dia akan memimpinmu sampai di tanah yang dijanjikan olehnya. Janganlah takut, janganlah cemas hati. Baiklah Bapak Musa. Yosua yang akan pimpin kami. Ya. Tadi dengar dah apa kata Bapak Musa. Yosua mau pimpin kita. Ayo Bapak Musa. Tuhan memberitahu Musa bahwa Musa akan segera meninggal. Tuhan juga meminta Musa untuk membawa Yosua bersama-sama ke kemah pertemuan. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tiang awan dan berbicara kepada Musa dan Yosua. Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang, dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan,
maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Setelah Tuhan berfirman kepada Musa dan Yosua, Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia menuliskan nyanyian bagi bangsa Israel dan menyampaikannya kepada mereka. Tuhan adalah pemimpin kalian. Dia menyertai kalian semua. Jangan takut, jangan gentar, sebab Ia menyertai kalian semua. Setelah selesai menyampaikan seluruh perkataan itu kepada bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung Nebo dari dataran Moab, yakni ke atas puncak Pisga di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai ke Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Maka Musa mati di usia 120 tahun dan dikuburkan di suatu lembah di tanah Moab. Dan tidak ada yang tahu di mana Musa dikuburkan, karena Tuhan sendirilah yang menguburkan Musa. Musa telah menjadi hamba Tuhan yang setia. Tuhan mengasihi Musa. Musa senang Tuhan memelihara dia. Dan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab selama 30 hari. Setelah masa berkabung selesai, Yosua menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel mendengarkan Yosua berbicara. Yosua adalah seorang yang bijaksana. Musa telah memberkati Yosua, maka bangsa Israel mendengarkan perkataan Yosua. Tapi bagaimanakah perasaan Yosua setelah dipilih menjadi pemimpin menggantikan Musa? Apakah Yosua berani? Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa Musa telah mati dan aku dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel. Sebenarnya aku juga takut. Tapi mau gimana lagi? Aku juga manusia biasa. Aku juga takut kalau tidak bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini. Tapi Tuhan telah berfirman kepada aku bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Oleh karena itu, aku harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin kami sampai ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada kami. Aku harus percaya dan menguatkan dan meneguhkan hatiku bahwa Tuhan
pasti tidak akan meninggalkan aku. Aku harus menguatkan dan meneguhkan hatiku bahwa Tuhan pasti akan memimpin kami sampai tanah yang telah Tuhan janjikan. Itu bukannya Pak Yesua itu? Iya, Pak Yesua. Halo. Halo Pak. Ya. Pak, kami mau nanya nih. Oh, boleh. Ya, silakan. Kalian mau tanya apa? Jadi tadi saya dengar cerita kalau Pak Yosua menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel kan? Iya, benar. Bapak langsung terima gitu, nggak pikir-pikir atau takut gitu Pak? Begini nak, sebenarnya saya juga takut. Tapi ini adalah perintah dari Tuhan. Saya tidak berani untuk menolak apa yang telah Tuhan perintahkan. Dan lagi, Tuhan ini telah berjanji kepada kami untuk memimpin saya dan bangsa Israel itu sampai ke tanah Kanaan. Oh begitu. Saya juga punya rasa takut Pak. Oh, apa Saya takut kalau di sekolah nilai saya jelek. Sekarang kan kami tuh lagi belajar online, susah-susah belajarnya, nggak ngerti lagi deh. Jadi gimana ya Pak, cara agar saya tidak dapat nilai jelek? Soalnya kalau saya dapat nilai jelek, nanti nggak boleh main HP, nggak boleh main game, nggak boleh buka Instagram, nggak boleh bikin TikTok. Kan bosan. Oh, begini nak. Kalau kamu takut nilai kamu jelek, maka berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kamu untuk belajar dan mengerti apa yang telah kamu pelajari di sekolah dan di rumah. Dan Tuhan juga pasti akan menolong kamu pastinya. Dan kamu juga harus jangan lupa ya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tidak akan menolong kamu. Nah, kalau kamu gimana? Apakah pernah merasa takut? Saya juga punya rasa takut, Pak. Kalau misal saya takutnya kecoa sama gelap. Kalau misalnya mati lampu, saya langsung lari ke kamar mama karena takut. Lalu kalau misalnya ada kecoa, saya langsung loncat ke kursi Pak karena takut. Oh begitu ya. Seharusnya kamu jangan takut. Kamu tidak perlu takut sama kecoa yang sekecil itu. Karena Tuhan menciptakan kita. Manusia itu lebih besar, lebih kuat, lebih spesial daripada binatang. Apalagi sama kecoa yang sekecil itu. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan juga pasti akan membantu kita dimanapun kita berada. Walaupun gelap sekalipun karena mati lampu. Nah, kamu makanya berdoalah. Tuhan pasti akan menolongmu dimanapun kamu berada. Kalau saya takut kalau dimarah mama dan papa. Karena kalau mama dan papa sudah marah saya. Ih, serem Pak. Oh, begitu ya. Kamu anak-anak gimana? Ingat nggak sama perintah Tuhan yang kelima? Ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, bener. Hebat kalian ya. Nah, kalau kamu menaati apa yang telah Tuhan perintahkan seperti di firman Tuhan yang Tuhan perintahkan, maka orang tua kalian pasti tidak akan marah sama kalian. Malah Tuhan pasti orang tua kalian pasti sayang sama kalian. Iya ya, kalau saya taat pada mama dan papa, pasti mama dan papa tidak akan marah kepada saya. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya juga tidak akan takut lagi, Pak. Soalnya Tuhan pasti selalu menyertai saya, Pak. Saya juga pasti akan mengandalkan Tuhan dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, benar. Maka yang tadi Bapak bilang, kalian juga harus berdoa agar Tuhan menolong kalian untuk menjadi anak yang taat sama orang tua dan Tuhan pasti akan memimpin kalian untuk menjadi anak yang taat dengan firman Tuhan. Nah, dan yang paling penting, kalian harus ingat
bahwa Tuhan itu maha ada, maha kasih, dan maha kuasa. Tuhan juga selalu ada bersama kita di setiap waktu. Jadi kalian jangan takut, Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik, Bapak Yosua punya satu ayat yang bisa menguatkan kita untuk tidak takut dengan segala apapun. Nah, dan ya kalian, ayo kita coba hafal ayatnya yuk. Yuk. Ayo coba ya. Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, gimana adik-adik? Kalian sudah kuat kan? Pasti udah gak takut lagi dengan apapun. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah, yuk kita sekarang berdoa aja yuk. Supaya Tuhan memimpin kita agar kita tidak menjadi orang yang takut lagi dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya mau pimpin doa. Oh iya, boleh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kuatkanlah kami, agar kami tidak takut lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yosua yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Benar adik-adik, awalnya itu Yosua takut loh, tapi Tuhan memberikan keberanian kepada Yosua. Tuhan juga berjanji untuk menyertai Yosua. Sama seperti kita juga tidak boleh takut karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Mari kita nyanyikan lagu El Shaddai.
Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara masukkannya ke dalam amplop, kemudian meminta orang tua kalian membawanya ke dalam kantor gereja. Kemudian cara yang kedua ialah kita bisa langsung transfer ke rekening gereja. Jangan lupa ditambahin angka 11. Kak Melvin, persembahanku kan kecil. Aku malu Kak mau kasih persembahannya. Oh, jangan malu. Yang penting itu bukan nominalnya, tetapi hati kita yang memberikan yang terbaik. Itulah yang terpenting. Benar adik-adik, yang terpenting itu hati kita yang memberikan kepada Tuhan dengan tulus. Nah adik-adik yang sudah bisa membaca, jangan lupa ya baca Alkitabnya setiap hari. Jangan lupa juga baca buletin mingguan kita. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Yang kemudian akan ditutup oleh Bu Maria yang akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari adik-adik akan mengundang semuanya untuk bisa berlutut bersama-sama. Kita akan berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意愿你的旨意行在地上，行在地上，如同行在天上。行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度权柄荣耀全是你的，直到永远。阿们。阿们。Anak-anak, mari kita mau menerima pengutusan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan bukan hanya mengutus Yosua loh, Tuhan juga akan mengutus anak-anak. Mari lipat tangan, tutup mata, kita menerima peneguhan dari Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang sudah diperintahkan. Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.